Din, mengapa ya motor dan mobil itu bisa berjalan? Karena diisi BBM, Dik. BBM dibuat dari minyak bumi. Bukannya minyak bumi suatu saat nanti akan habis, Din? Iya, minyak bumi akan habis. Maka saat ini harus segera dicari sumber energi lain. Lalu bagaimana nanti kalau habis lagi? Maka harus menggunakan energi yang tidak akan habis, seperti angin atau sinar matahari. Halo adik-adik, dari percakapan tadi kita mengetahui jenis-jenis sumber energi berdasarkan ketersediaannya. Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Berdasarkan ketersediaannya, energi terdiri dari dua jenis, yakni energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan, dan energi yang tak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Sumber energi ini tidak akan habis. Di antaranya yang pertama adalah matahari. Matahari termasuk sumber energi karena matahari menghasilkan energi. Energi matahari ini disebut juga dengan energi surya, dan matahari ini merupakan sumber energi terbesar di muka bumi ini. Energi menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Dari energi matahari tersebut biasanya dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya, atau biasa kita singkat dengan PLTS. PLTS ini mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Salah satu PLTS yang terbesar adalah di Pulau Bali. Selain itu, tenaga matahari seperti panas matahari biasanya digunakan untuk ibu menjemur pakaian, membuat garam, mengeringkan kerupuk, mengeringkan ikan, dan yang lain-lainnya. Selain itu, panas matahari juga digunakan sebagai sumber energi untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua adalah air. Nah, dari energi air ini juga dapat dibuat pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau bisa disingkat dengan PLTA. Prosesnya yaitu air ditampung di sebuah bendungan, lalu air di bendungan tersebut akan dialirkan. Nah, dari aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Kemudian, energi kinetik air tersebut menggerakkan sebuah kincir atau turbin. Dari gerakan kincir atau turbin tersebut akan menggerakkan generator listrik. Dan dari generator listrik itu akan memberikan listrik ke setiap rumah warga. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi. Angin ini memiliki energi kinetik yang sama seperti air tadi. Energi kinetik dari angin juga menggerakkan kincir, yaitu kincir angin. Kemudian kincir angin menggerakkan generator listrik. Lalu generator tersebut akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik dari bantuan angin ini disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Berikutnya adalah energi panas bumi. Energi dari panas bumi atau panas dari gunung berapi bersumber dari magma. Bila di dekat magma tersebut terdapat cadangan air, maka air itu akan mendapatkan panas. Rembesan air panas ke permukaan bumi dapat merupakan sumber air panas berupa semburan uap atau semburan air panas.
Panas bumi berupa uap air panas dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang dapat menggerakkan generator listrik. Berikutnya adalah biomasa. Bahan bakunya adalah sampah organik. Panas yang timbul pada proses penguraian digunakan untuk memanaskan ketel uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Prinsipnya adalah memanfaatkan sampah melalui cara pembusukan dengan pertolongan bakteri pengurai. Bakteri ini diperoleh dari kotoran kerbau atau sapi. Gas yang sebagian besar adalah metan dapat dibakar untuk keperluan masak-memasak. Ada juga melalui tanaman-tanaman energi yang nantinya diubah menjadi biofuel atau minyak bahan bakar. Berikutnya adalah sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan keberadaannya terbatas. Sumber energi ini yaitu sumber energi yang dapat habis. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi terbuat dari fosil. Fosil berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Nah, minyak bumi ini biasanya digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, serta menggerakkan mesin pabrik dan yang lainnya. Contoh hasil olahan dari minyak bumi atau minyak mentah yaitu bensin, solar, aftur, parafin, dan yang lainnya. Berikutnya adalah gas alam. Penggunaannya seperti bahan bakar untuk beberapa kendaraan, seperti bahan bakar untuk memasak juga, dan juga sebagai bahan bakar tenaga listrik yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga adalah batu bara. Batu bara banyak dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik. Selain itu juga digunakan dalam berbagai industri seperti industri bahan kimia, industri kertas, plastik, atau produk berbagai material logam baja keramik, industri pupuk, dan industri yang lainnya. Berikutnya adalah nuklir. Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom. Contohnya pada pembuatan reaktor nuklir sebagai pembangkit listrik. Nah, dari sumber energi yang terbatas tadi, dapat kita ketahui bahwa sumber energi tersebut tidak akan ada lagi jika sudah habis. Sumber energi tersebut tidak akan ada lagi karena pembuatannya yang lama. Seperti pada minyak bumi tadi, fosil berasal dari sisa tubuh yang makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Maka kita tidak mungkin menunggu selama jutaan tahun untuk menggunakan energi tersebut. Maka dari itu kita harus mencari energi lain, yaitu energi terbarukan yang dapat menggantikan energi dari energi yang akan habis tersebut. Maka dari itu adik-adik harus menghemat energi yang ada saat ini. Meskipun energi terbarukan tidak akan habis, namun jika tidak dirawat maka akan rusak juga. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih.